Baik, atas arahan akan saya mulai. Air beriak dari dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Agar saya disayang, marilah kita berkenalan. Perkenalkan, saya Esther Octavian Evalu, selaku Master of Ceremony pada hari ini. Acara kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila, khususnya program studi Magister Kenotariatan, dengan tema Analisa Proses Major Gojek dan Tokopedia ditinjau dari pasar modal. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan nikmatnya agar bisa berkumpul dalam kuliah umum ini melalui Zoom. Untuk sebelum kita memulai kuliah umum pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama, ajaran, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum beranjak, berdoa selesai. Sebelum beranjak pada acara inti kita malam hari ini, izinkan saya untuk bersapa-sapa hangat. Yang kami hormati, Bapak Dr. Yoyo Arif, SHM LLM, selaku Kepala Program Studi Magister Universitas Pancasila. Selamat malam, Bapak. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Edi Pratomo, SHM yang buat background Universitas Pancasila. Selamat malam, Bapak Dekan. Selamat malam. Yang kami hormati, Bapak Dr. Adrian Teja, CFA CIPM. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu Esther. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Dr. Adrian. Ya, selamat malam, Bu Fitra. Ya, malam Pak Adrian. Sehat ya, Pak? Sehat-sehat, Bu. Yang kami hormati juga Ibu Dr. Fitra Deni, SHMSI MKS, selaku moderator pada kuliah umum malam hari ini. Malam, Ibu. Malam, Mbak Esther. Malam semua. Dan aktivis Universitas Pancasila yang telah bersedia hadir pada kuliah umum malam hari ini, serta yang kami cintai para alumni dan juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasila. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila kepada Bapak Dr. Yoyo Arifardani, SHMM LLM. Dipersilahkan. Suaranya Pak Yoyo. Oke, Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Prof. Edi Pratomo selaku Dekan Fakultas Hukum UP. Alhamdulillah sudah ada dari malam hari ini, dan kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi MKN, yang terhormat Bu Teknis, dan yang terhormat Bu Indah selaku Kaprodi MIH, serta yang terhormat Pak Adrian Teja selaku narasumber pada malam hari ini, dan Ibu Fitra selaku moderator. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kuliah umum dalam rangka membicarakan dan diskusi tentang merger Gojek dan Tokopedia, yang kemudian merger dan Gojek Tokopedia menjadi IPO GoTo yang ada ramai sekali isunya dalam dunia pasar modal ini. Dan kami harapkan menjadi satu wawasan bagi mahasiswa UMKM khususnya mata kuliah pasar modal. Dan kami harapkan mohon arahan Prof. Dekan
agar kuliah umum ini terlaksana dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah kata sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila sekaligus membuka acara kuliah umum pada malam hari ini kepada Bapak Profesor Di Pratomo MA, dipersilakan. Baik, terima kasih Esther. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang saya hormati dan narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Adrian Teja. Terima kasih Pak Dr. Adrian atas waktunya yang telah dapat diluangkan pada sore hari ini melakukan pencerahan kepada kita semuanya dalam kerangka topik yang tadi disampaikan Bapak Kaprodi. Saya tentu atas nama pimpinan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu yang hadir, secara khusus Bapak Kaprodi MKN, Ibu Sekprodi, ada juga Ibu Kaprodi Magister Ilmu Hukum hadir di sini, para dosen ya dari MKN dan dosen Fakultas Hukum pada umumnya, para mahasiswa, para alumni, dan ada beberapa juga rekan-rekan notariat yang dari kampus Universitas Pancasila maupun dari kampus lain. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa di bulan suci Ramadan ini Prodi MKN melakukan kegiatan yang sangat barokah ini ya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan pada bulan suci ini menurut agama Islam adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi mudah-mudahan para narasumber, panitia dan para peserta mendapatkan berkah. Setidaknya kita akan memperoleh masukan dan pencerahan dari Bapak Dr. Adrian Teja. Persis seperti disampaikan Pak Kaprodi Dr. Yoyo tadi bahwa topiknya sangat relevan dengan situasi saat ini ya. Di dalam era yang serba canggih ya secara teknologi dan persaingan perusahaan-perusahaan besar di wilayah Asia Tenggara dan di dunia lainnya, khususnya beberapa perusahaan di Indonesia. Saya kira persaingan makin ketat dan para calon notaris dan para notaris, khususnya Prodi MKN Fakultas Hukum Universitas Pancasila, mengambil topik yang sangat relevan dengan narasumber yang sangat memiliki kompetensi. Kegiatan dan pengalaman, baik teori maupun praktek dari para calon notaris, khususnya dari Prodi MKN FHUP ini, akan menambah satu step lagi pengetahuan yang sangat penting terkait dengan merger dan atau akuisisi Gojek dengan Tokopedia. Di dalam pasar bebas atau ASEAN Community tentu persaingan kita setidaknya dengan negara-negara ASEAN tetangga kita. Dan ke depan para calon notaris ini harus mendapatkan masukan yang komprehensif ya tentang perkembangan teknologi, bagaimana peran media sosial, pengadaan barang dan jasa, dan juga jual beli transaksi baik secara digital, secara online maupun transaksi model gaya zaman sekarang dibandingkan dengan zaman yang lama dulu. Perkembangan begitu cepat, apalagi Pak Dr. Adrian sebagai narasumber adalah seorang ahli pasar modal ya. Bagaimana perspektif beliau ditinjau dari pasar modal. Prof. Edi yang ngomong nih.
Dan ini sesuatu yang sangat penting karena Prodi MKN kita saat ini sedang berusaha keras untuk memperbaiki kualitas dan reputasi daripada Prodi MKN. Kami sedang giat-giatnya melakukan berbagai persiapan dalam kerangka reakreditasi MKN, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan ini akan banyak memberikan pengalaman baru, tidak hanya bagi para mahasiswa tetapi juga bagi kita semua, dosen dan para teknik. Dan kegiatan ini dilakukan secara rutin, ada semacam public lecture series dengan topik yang relevan dengan tugas-tugas yang akan diemban oleh para notaris. Ini sesuatu yang patut dihargai dan saya mendorong agar supaya Prodi MKN terus melakukan pembenahan di dalam dan mengundang para ahli dalam kerangka membekali para calon-calon notaris lulusan dari Universitas Pancasila. Harapan saya dari kegiatan ini kita semua akan mendapatkan ilmu baru ya, atau setidaknya tambahan ilmu baru bagaimana dalam teori dan praktek melihat merger ini dari perspektif pasar modal dan hukum kontrak internasional. Pengetahuan notaris akan makin banyak dan tantangannya juga begitu banyak dan canggih karena secara teknologi kita harus menguasai teknologi. Dan kita perlu mengundang narasumber seperti Dr. Adrian yang sudah malang melintang di dunia pasar modal. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada panitia dan kepada para narasumber, para dosen, para teknik. Ya, insya Allah kegiatan seperti ini akan terus dilakukan. Mudah-mudahan dalam setiap bulan kita memiliki narasumber yang memang memiliki kompetensi yang terkait dengan program unggulan dari Prodi MKN Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Marilah kita bersama-sama membaca bismillah dan kita buka secara resmi dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dan atas nama pimpinan saya menyampaikan selamat berdiskusi, selamat mendengarkan kuliah umum. Dr. Adrian sekali lagi terima kasih, dan kepada moderator Ibu Dr. Fitra Deni. Terima kasih atas event ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah, khususnya di bulan yang sangat suci ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Wabarakatuh. Makasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Dan kuliah umum hari ini resmi dibuka. Untuk itu saya menghimbau para hadirin untuk menyalakan atau mengaktifkan kameranya karena akan ada sesi foto bersama Bapak Kaprodi, Bapak Dekan, pembicara, dan juga Ibu Moderator. Saya menghimbau sekali lagi kepada para hadirin untuk mengaktifkan kameranya karena sesi foto akan dimulai. Kepada operator saya persilahkan. Oke, baik, semuanya siap. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir, semuanya. Salam Pancasilanya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada operator telah mengambil sesi fotonya. Masuk pada acara inti malam hari ini adalah pemaparan materi sekaligus tanya jawab dengan tema analisa tes major Gojek dan Tokopedia ditinjau dari pasar modal. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Dr. Fitria Deni, SH, MSI. Ya. Baik, ya, terima kasih Esti. Malam hari ini kita berkumpul di hari berbahagia ini dan di hari bulan suci Ramadan ini
kita akan membahas suatu isu yang sangat menarik yang memang lagi berkembang dan itu menjadi satu tantangan bagi dunia notaris, di mana salah satu pakar yang cukup mumpuni dalam bidangnya akan memaparkan bagaimana menganalisis suatu perusahaan yang akan merger, yang akan meningkatkan strategi bisnisnya dalam tidak hanya di tingkat nasional maupun internasional. Jadi itu pada malam hari ini saya persilakan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Ardian Teja, CFA CIPM. Beliau mungkin perlu saya perkenalkan dulu kepada hadirin semua. Bapak Dr. Ardian Ekonomi Bandung, kemudian S2-nya di Universitas Prasetya Mulia dan S3-nya di Universitas Katolik Parahyangan, dan beliau cukup berpengalaman di tingkat internasional. Saat ini beliau sebagai wakil dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Prasetya Mulia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Penjualan Ekuitas PT Panin Sekuritas Tbk. Beliau juga dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian beliau juga manajer cabang PT Sentra Investits. Kemudian beliau juga cukup menjadi orang yang penting ya Pak ya, untuk mengaudit bagaimana perusahaan itu bisa sehat, dan bisa berkembang dan berkembang lagi melalui PT ABC Indonesia. Untuk itu malam hari ini kita akan mendapatkan suatu wejangan yang cukup berkembang, dan kami persilakan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ardian Teja, untuk memaparkan kuliah umum pada malam hari ini. Kami persilakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Selamat malam Prof. Edi. Mohon izin untuk ikutan sharing ya Bu Dr. Fitra dan juga Pak Dr. Yoyo. Mohon izin saya sharing pemahaman saya mengenai kegiatan merger dan akuisisi. Jadi dalam kegiatan merger dan akuisisi ini targetnya itu adalah kita mengajak Bapak Ibu sebagai notaris itu punya pemahaman yang lebih luas daripada sekedar pemahaman aspek hukum. Jadi dalam topik hari ini kita akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat dari sisi bisnis, terus dari sisi pencatatan akuntansi, dan juga dari sisi bagaimana berkas-berkas hukum itu perlu ditata dengan rapi selama proses di awal, dalam proses penjajakan, proses mergernya sendiri, dan juga setelah merger itu berakhir. Nah, ini adalah topik diskusi kita. Jadi saya tuh memang hari ini cukup sibuk aktif di Management Board dari IICD. Ini adalah institusi yang membantu Indonesia untuk mengedepankan aspek tata kelola dari perusahaan-perusahaan. Nah, tadi siang saya barusan sharing juga di PT Berantas Abipraya, itu perusahaan kontraktor BUMN. Nah, topik kita hari ini adalah kita akan ngebahas aspek bisnis, terus kita lihat juga pemahaman mengenai definisi merger akuisisi, selanjutnya motif merger akuisisi, kita akan berikan sedikit ilustrasi, terus pencatatan akuntansinya, jadi supaya kita juga bingung kenapa hitungan-hitungannya kok seperti ini. Nah, kita baru masuk ke kasus merger Gojek dan Tokopedia, dan terakhir kita akan bahas sedikit mengenai peran notaris seputar merger dan akuisisi. Kurang lebih dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan dipastikan itu memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Nah, ini kita mulai dari konsep pertumbuhan bisnis. Kenapa kita butuh melakukan merger dan akuisisi? Nah, kalau kita merger dan akuisisi, itu kita bedakan dengan istilah pertumbuhan organik dan non-organik. Nah, kalau pertumbuhan organik, itu dasarnya adalah
perusahaan tumbuh dengan kemampuan bisnisnya sendiri. Nah, tapi jika perusahaan ingin tumbuh jadi besar lagi, kadang-kadang kita seringkali menghadapi hambatan ya. Jadi pasar kita sudah terbatas dan kita mau tumbuh lagi, semua yang harus jadi pelanggan kita sudah jadi pelanggan. Jadi kalau kita mau tumbuh, kita nggak punya pilihan lain selain kita melakukan pembelian bisnis di luar dari saingan kita. Jadi saingan kita bisa kita beli, otomatis skala bisnis kita bisa bertumbuh dengan sangat pesat. Misalnya kita punya bisnis penjualannya itu 1 triliun, begitu kita beli perusahaan saingan kita dengan omset 500 miliar, saat itu juga bisnis kita dalam waktu yang sangat instan, penjualan kita naik dari 1 triliun menjadi 1,5 triliun. Nah, itulah yang membuat menarik merger dan akuisisi ini. Dan sangat banyak juga kegiatan-kegiatan yang memang sekarang tuh orang lebih cenderung untuk tidak sabar. Dulu tumbuh pelan-pelan kita mau. Kalau sekarang kita lebih suka kalau bisa tumbuh cepat, mengapa harus tumbuh lambat. Jadi semua pengennya cepat, merger dan akuisisi. Nah, ini yang grafiknya. Dan memang ketika kita menggabungkan dua perusahaan, itu pasti ada benturan kultur, ada benturan cara kerja. Dan itu membuat dunia-dunia yang kita bilang sebagai crazy period, di mana ada konflik, di mana orang menjadi tidak puas, ada yang resign, dan lain sebagainya. Nah, pengalaman saya yang dulu waktu di ABC, itu kan diakuisisi oleh PT Heinz Indonesia. Nah, ketika peralihan kepemilikan, saya membaca akta pendirian dari PT Heinz ABC Indonesia. Nah, yang menarik adalah di situ tidak disebutkan bahwa PT Heinz ABC Indonesia dahulunya adalah PT ABC Indonesia. Tapi langsung dinyatakan pada tanggal sekian telah berdiri PT Heinz ABC Indonesia. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah masa kerja teman-teman yang ada di ABC itu hilang. Karena yang ada 20 tahun, tiba-tiba dia pindah ke perusahaan baru dan tidak diketahui sejarah dia di masa lalu. Nah, waktu itu saya tidak terlalu paham apakah karena ini isu notaris yang tidak paham atau memang berdasarkan permintaan dari PT Heinz-nya supaya mereka tidak perlu memberikan manfaat pensiun. Nah, ini kan jadi satu isu juga bahwa kita notaris juga mungkin harus mengingatkan jangan sampai karena kepentingan bisnis ada pemangku kepentingan yang dikorbankan. Nah, ini jadi kita mulai lihat ada kompleksitas, kesalahan pencatatan atau penghilangan satu informasi itu efeknya cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi definisi mengenai merger dan penggabungan, ya. Jadi istilah merger ini juga banyak, ya, ada peleburan, ada penggabungan. Nah, ini adalah sumber dari Harjono tahun 2020. Ada PTX, ada PTY. Nah, PTX itu digabung ke dalam PTY sehingga PTX menjadi bagian dari PTY. Jadi identitas PTX-nya hilang sama sekali. Nah, ada lagi definisi peleburan, di mana ada PTX, ada PTY, keduanya bergabung dan sepakat untuk menjadi satu entitas bisnis yang baru. Itu PTZ. Nah, inilah yang dicek mengenai tanggal-tanggalnya. Apakah memang identitas PTX dan PTY dahulunya itu perlu atau tidak. Dan jika misalnya identitas itu hilang, apakah konsekuensi hukum dari transaksi bisnis masa lalu itu masih bisa terkena atau tidak ke PTZ. Nah, itu juga isu-isu yang biasanya akan muncul dalam transaksi merger atau akuisisi. Nah, selanjutnya kita lihat lagi definisi akuisisi, ya, di mana hubungan antara PTX dan PTY, di mana PTX berubah menjadi induk dan PTY menjadi anak perusahaan. Nah, ini semua mempunyai implikasi yang cukup signifikan pada pencatatan dan juga pada akuntansi dari aktivitas merger dan akuisisi. Nah, secara umum
pencatatan akuntansi ini juga nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, tapi sekarang kita balik lagi ke motif merger dan akuisisi. Nah, seperti kita tahu, tadi kita sudah singgung sedikit, merger itu bisa membuat bisnis dari kecil menjadi besar. Jadi kalau misalnya bahasa marketnya adalah jika kodok makan kerbau, akhirnya kodoknya jadi sebesar kerbau. Jadi tiba-tiba menjadi besar. Nah, besarnya apa aja? Bisa dari sisi pasar, ya, yang tadi 1 triliun dengan 500 miliar. Bisa juga tiba-tiba kita punya akses terhadap merek atau teknologi atau hasil rekayasa dan pengembangan. Dan juga kalau kita besar, kita punya daya tawar lebih karena kita dapat diskon kuantitas. Dan juga ada menghemat biaya melalui pengurangan duplikasi. Nah, ini semua saya akan tampilkan gambar-gambarnya dan harapannya Bapak Ibu bisa melihat, oh ini yang dimaksud dengan mendapatkan akses skala ekonomis dan sebagainya. Oh ya, Bu Fitra, apakah kita untuk tanya jawabnya sampai presentasi ini berakhir atau mau bisa dipotong saja, Bu? Mohon maaf, Bu, masih mute, Bu. Mohon maaf, masih mute, Bu. Ya, Pak Adrian, Ya, mungkin Bunda. lebih baik materi dulu, Pak, habis itu Siap. tanya jawab. Siap. Baik. Terima kasih. Tadi saya lupa untuk bertanya. Biasanya kalau dari awal tuh kita tanya dulu harusnya bagaimana gitu skemanya. Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Nah, ini adalah akses teknologi. Jadi, Gojek melakukan akuisisi di tahun 2017 pada 3 startup, Kartuku, Midtrans, dan Mapan. Dan akhirnya mereka berhasil memperkuat layanan GoPay. Nah, ini jadi merger bukan untuk dapat market, tapi untuk dapat teknologi. Ada lagi menghemat biaya untuk pengurangan duplikasi. Jadi kalau kita lihat di sini ada PTX, PTY, PTZ, ini ada perusahaan holdingnya, perusahaan induk, ada aktivitas marketing, operation, accounting, finance, di PTY juga sama, di PTZ juga sama. Nah, ini yang dimaksud dengan duplikasi. Nah, kita bisa melakukan merger di mana aktivitas-aktivitas marketing kita gabungkan ke dalam PTX, aktivitas-aktivitas operasional kita gabungkan dalam PTY, aktivitas accounting, finance, IT kita gabungkan ke PTZ. Manfaat dari kita mengubah struktur bisnis seperti ini adalah satu, kita penghematan biaya, dan kita juga mengubah cara kerja dari fungsi-fungsi bisnis ini dari yang cost center atau pusat biaya menjadi pusat keuntungan. Jadi di sini, misalnya seperti di PTZ ini, accounting, finance, IT menjual layanannya ke PTX dan PTY walaupun mereka satu grup. Jadi kalau sekarang kan di perusahaan itu selalu bicara mengenai, waduh ini waktunya nggak cukup, kerjaannya banyak, tolong tambah staff. Karena mereka berpikir sebagai cost center, pemikiran standarnya adalah minta tambah staff. Mudah. Tapi begitu mereka berubah sifat menjadi perusahaan, mereka akan berpikir bagaimana inovasi supaya tanpa tambahan staff kita bisa melayani lebih banyak. Nah, ini adalah penghematan biaya melalui merger akuisisi, tapi yang dirubah adalah cara kerja dari perusahaannya. PT-nya masih ada, tapi layanannya berbeda. Tadi Nah, ada yang kita lihat juga bagaimana merger akuisisi itu bisa nambah kemampuan berhutang. Jadi kalau kita lihat misalnya industrinya industri otomotif, ya, dia ikut dengan fluktuasi ekonomi. Ekonomi sedang bagus, penjualannya naik, ekonomi sedang jelek, penjualannya turun. Nah, tapi ada lagi industri yang defensif, bertahan. Contohnya industri makanan atau Indomie misalnya. Industri Indomie ketika ekonomi bagus ya segitu, ketika ekonomi jelek juga segitu.
relatif fluktuasinya nggak banyak. Nah, kalau dikawinkan antara otomotif dengan industri makanan, itu bisa menghasilkan rata-rata penjualan yang bentuknya yang warna merah ini. Jadi kalau sebelumnya kita punya industri yang cyclical, ya, yang otomotif, kita hanya bisa ngutang di sini. Tapi begitu kita gabung dengan industri yang lain, yang defensif, seperti makanan, kita bisa hutang lebih banyak karena ini tidak gagal bayar. Kalau ini kan cash flow kita ya, uangnya ya. Nah, ini kewajiban kita. Jadi begitu turun ke sini, langsung kendali perusahaan itu berpindah dari pemegang saham ke pemegang surat hutang. Jadi inilah yang selalu muncul dalam kontrak-kontrak peminjaman uang. Jadi begitu dia gagal bayar, langsung kendali perusahaan berpindah ke pemegang surat hutang. Nah, saya masih ingat, saya tidak tahu ya apa di bahasa Indonesia seperti apa, tapi waktu itu yang saya selalu baca adalah apakah dalam perjanjian hutang piutang ini ada kalimat default and in the event of default. Sepintas kata ini sama, default dan juga kalimat in the event of default. Sepintas kalimat ini sama. Tapi implikasi bisnisnya jauh sekali berbeda. Kalau kita bicara tentang default, berarti perusahaan gagal membayar secara tepat jumlah dan juga tepat waktu. Jadi kalau kita janji, oke, kita akan transfer jam 12 siang, 000. Begitu kita transfernya jam 12 siang, 001 detik, itu dianggap sebagai default. Nah, itu keras sekali kalimat default itu. Nah, lain halnya dengan kalimat in the event of default. Nah, in the event of default, perusahaan itu boleh terlambat membayar 30 hari berturut-turut sebelum masuk kategori default. Ya. Nah, apakah memang kedua kalimat ini harus ada? Harus ada. Satu, kita memberikan kelonggaran, tapi kalimat pertama yang default ini memastikan bahwa ketika default, pengelola ini diberikan waktu 30 hari, tapi mereka tidak bisa mencuri uang di dalam perusahaan. Nah, itulah proteksi-proteksi yang diminta oleh perusahaan yang memberikan hutang perusahaan lain. Jadi ada kalimat default and in the event of default. Saya tidak tahu padanan Indonesianya. Mungkin nanti dari Bu Fitra bisa bantu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pencatatan akuntansi ya. Jadi kebetulan habis buka puasa mungkin masih sugar spike ya, kita akan pelan-pelan ya. Nah, jadi ceritanya ini ada PTA itu melakukan akuisisi pada PTB. Dia punya uang nggak? Nggak punya. Nah, jadi yang dilakukan PTA adalah dia menerbitkan saham baru. Kita ya, coba sini. Nah, dia menerbitkan saham baru sebanyak 250. Ya, di sini nih, saham baru 250. Di mana modal saham itu 50, tapi ada agio saham sebanyak 200. Ya, apa yang dimaksud dengan agio saham? Agio saham itu bahasa yang saya sering gunakan di dalam dunia bisnis ini adalah tandanya kita disayang Tuhan. Jadi, kalau kita punya modal, bisa bikin bisnis, bisa berhasil, bisa gagal. Misalnya ada orang bikin bisnis dengan dikasih uang 100 juta. Ada yang bisa membuat 100 juta ini menjadi bisnis yang berjalan, ada yang 100 jutanya habis. Nah, kenapa orang bisa sukses, bisa enggak? Nah, itulah misteri yang sampai sekarang kita masih coba cari tahu. Nah, tapi intinya begitu dia berhasil, berarti dia diberikan kesempatan untuk tumbuh. Nah, kesempatan atau peluang berhasil ini kita hargai sebagai agio saham. Jadi kelebihan nilai dari nilai buku. Jadi nilai bukunya tetap kita tambah 50,
tapi ada agio saham sebanyak 200 karena perusahaan ini tumbuhnya pesat. Nah, setelah menerbitkan saham baru, total aset dari PTA bertambah di 200 menjadi 250. Menjadi 450 totalnya. Kewajiban dan modal juga sama. Nah, tapi yang menarik di sini adalah di sini modal saham yang tadinya 50 ada tambahan modal saham 50 lagi. Totalnya 100. Artinya pemegang saham lama jika mereka tidak melakukan suntikan modal, kepemilikan sahamnya akan turun menjadi 50% karena ada saham baru sebanyak 50. Nah, terus juga ini ada agio saham. Oke, ini kita sudah bicara di sisi PTA. Nah, sekarang dia beli PTB. PTB nilai totalnya hanyalah 100 total asetnya. Nah, kenapa setelah kita akuisisi dari 450 tambah 100, kenapa jumlahnya jadi 500? Berarti kan ada uang yang hilang di sini. Nah, itu yang seringkali menjadi problem ketika bicara aspek hukum. Nah, kalau kita lihat, penjumlahannya kan, kalau kita punya uang cash 350, ditambah uang cash dari PTB 50, harusnya total 400. Tapi, kita membeli seluruh saham PTB seharga 250. Maka uang 400 ini kita keluarkan 250 dipegang oleh pemegang saham B 250, sisa uangnya hanyalah 150. Nah, karena kita sudah memberikan saham membayar 250 ke pemegang saham PTB, otomatis modal saham yang 50 di sini itu hapus secara hukum. Jadi modal sahamnya 350 di sini, ketika setelah dibeli PTB-nya tetap masih 350. Nah, ini pencatatan akuntansinya. Itu adalah rasionalnya mengapa setelah digabung ternyata ada uang yang hilang. Harusnya kan kalau kita gabungkan 450 tambah 100, 550 ya. Ternyata ini hanya 500. Karena yang 50 ini pemegang saham lama sudah hilang. Karena sudah kita kasih uang 250. Nah, ini adalah akuntansi dari merger dan akuisisi. Nah, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, ini adalah mengapa harus merger? Karena dipaksa pemerintah. Itu ada juga. Jadi misalnya POJK tahun 2020 meminta bahwa semua bank mempunyai modal inti 3 triliun. Kalau tidak nyampe 3 triliun, dipaksa sampai dengan digabung. Misalnya ada dua bank, satu modalnya 1,5 triliun, bank kedua 1,5 triliun. Kalau diharapkan dia tumbuh menjadi 3 triliun, itu waktunya mungkin lama. Misalnya tiap tahun hanya bisa kumpulkan 200, 200, 200, dia butuh 7 tahun. Ya kan, dari 1,5 mau jadi 3 triliun, berarti dia harus tumbuh ke 200, 200, 200, 7 tahun. Kalau dia hanya bisa kumpulin uang 100 miliar, berarti dia butuh waktu 15 tahun untuk mencapai 3 triliun. Oleh karena itu, oleh pemerintah diminta kedua bank ini, ayo deh kamu merger deh hari ini. Jadi yang 1,5 triliun dengan 1,5 triliun digabung, mempunyai modal inti langsung menjadi 3 triliun. Nah, itu juga ada motif merger karena paksaan pemerintah. Nah, kenapa pemerintah memaksa kita untuk merger? Alasannya mudah. Bank Indonesia itu terlihat besar, sepertinya Bank Mandiri, Bank BCA, itu dianggap besar. Tapi dalam tatanan bisnis dunia, kedua bank ini belum masuk kategori bank yang besar. Dengan demikian, ketika mereka melakukan transaksi penerbitan letter of credit misalnya. Nah, letter of credit ini ternyata walaupun yang menerbitkan terlihat seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, ternyata kontrak itu tetap dilempar lagi ke bank asing yang ada di luar. Karena untuk transaksi internasional, bank-bank di Indonesia itu belum cukup besar sehingga dianggap tidak bonafit
untuk menerbitkan transaksi letter of credit. Yaitu banyak yang tidak paham bahwa sampai saat ini Bank di Indonesia itu belum berhasil untuk bertransaksi secara langsung di pasar uang global. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah kita mulai masuk ke Gojek dan Tokopedia. Nah, di sini ketika kita bicara tentang Gojek dan Tokopedia, kedua perusahaan ini kan perusahaan raksasa ya, besar ya. Nah, tapi yang jadi isu adalah industri dari Gojek dan Tokopedia itu sebenarnya apa? Karena kalau salah menentukan definisi industri, otomatis nanti bisa kena KPPU, ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, ini dia. Nah, kalau dari Capital IQ, dari program yang di internasional, itu dia definisikan industri Gojek dan Tokopedia adalah 7370, itu bagian program komputer, data processing, ya, 4789 transportasi, dan yang antiknya adalah kalimat yang tidak didefinisikan di tempat lain. Terus ada taxi cab. Nah, ini kalau dasarnya adalah penentuan standar industri secara global. Tapi begitu kita lihat lagi secara bisnisnya, ini kan memang ada dua industri yang digabung. Tokopedia kita kenal sebagai tempat perdagangan komersial secara online. Dia dunianya dunia di langit. Sedangkan dunianya Gojek itu dunianya yang ada di sehari-hari yang kita lihat. Secara kasat mata terlihat. Supir Gojek ada di mana-mana. Ya, GoPay ada di mana-mana. Nah, kalau Tokopedia hanya bisa dilihat kalau kita masuk ke mobile atau ke apps. Nah, ketika mereka gabung, otomatis kita menggabungkan dua perusahaan dengan sinergi yang luar biasa. Satu menguasai dunia e-commerce, satu lagi menguasai dunia yang ada di pasar secara real atau tulangnya. Jadi otak dan tulangnya digabung menjadi perusahaan baru yang bisa sinergi. Tokopedia bisa menjual produk-produknya dia dengan menggunakan struktur atau infrastruktur yang ada di Gojek dan di Gotoh Financial. Ya. Nah, otomatis Gojek juga bisa memanfaatkan bisnis-bisnis lain yang sebelumnya itu tidak bisa diakses karena Gojek dan Tokopedia tidak masuk dalam dunia e-commerce secara produk-produk ya. Tapi mereka lebih banyak seperti GoFood, GoSend. Nah, dengan mereka bikin ini, mereka bisa gabungkan kedua layanan ini sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih baik. Nah, ini adalah laporan keuangan dari Gojek di tahun 20 dan tahun 2021. Nah, kita lihat total asetnya di sini. Ada lompatan yang sangat besar dari Gojek dan juga dari ketika mereka merger, laporan keuangan atau kondisi bisnis dari Gojek dan juga dari Tokopedia secara bersamaan dinilai ulang. Nah, setelah dinilai ulang, barulah itu digabungkan. Jadi dengan demikian total asetnya dari 30 triliun langsung lompat menjadi 155 triliun. Jadi baik Gojek dan juga Tokopedia, kedua bisnis ini dinilai ulang lagi dari awal. Ya, berapa agio sahamnya, berapa aset-aset yang dimiliki, terus semua aset-aset baik yang nyata maupun yang tidak nyata termasuk ini, goodwill. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai konsep goodwill. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, karena dihitung lagi dua-duanya, tiba-tiba dalam tahun 2021 setelah merger, perusahaan ini menjadi perusahaan raksasa dari 30 langsung lompat menjadi 155 atau naik 500%. Nah, ada lagi isu waktu itu saya dengan Pak Dr. Yoyo itu diskusi apakah kita bisa melakukan kajian mengenai manfaat pajak yang hilang dari Gojek.
ya. Cuman waktu itu memang informasinya belum terlalu tertata rapi sehingga kita kesulitan untuk dapatkan data-datanya. Nah, kalau kita lihat di bisnis umum, kalau kita rugi, kerugian ini bisa kita gunakan untuk mengurangi pajak maksimum 5 tahun. Jadi kalau udah lewat 5 tahun nggak bisa dipakai lagi. Kalau kita masuk industrinya minyak dan gas, kerugian ini bisa dihitung atau diperhitungkan selama periode waktu 10 tahun, lebih lama. Nah, argumennya apakah kita bisa memberikan pengajuan pada pemerintah supaya Gojek dan Tokopedia yang punya kontribusi yang baik pada masyarakat, terutama masyarakat bawah, itu juga bisa mendapatkan manfaat pajak selama 10 tahun. Ya, mungkin nanti teman-teman dari kolega-kolega dari Universitas Pancasila, kita bisa kolaborasi membahas kajian ini. Nah, inilah dalam laporan keuangan ini ternyata juga banyak aspek-aspek yang memang harus ditanyakan oleh notaris supaya pencatatannya menjadi rapi, dokumennya juga membantu dan menyelamatkan kita semua. Nah, selanjutnya, ini adalah tahapan-tahapan merger dan akuisisi. Ada tahap sebelum, tahap transaksi, dan setelah transaksi. Nah, ini pertama sebelum transaksi itu kita identifikasi perusahaan, dan setelah kita ketemu kayaknya kita agak cocok dengan perusahaan tertentu, baru kita akan membuat kontrak-kontrak awal. Ya, kontrak-kontrak awal yang saya masih ingat itu ini. Jadi LOI, Letter of Intent, MOU, Memorandum of Understanding, HOA, Head of Agreement, EOL, Expression of Interest. Banyak. Ya. Selanjutnya baru dilakukanlah uji tuntas atau due diligence di aspek keuangan, perpajakan, hukum, kegiatan operasional bisnis. Nah, setelah itu kan kita mengumpulkan data-data ya, information memorandum atau offering circular dan prospektus, baru pelaksanaan. Nah, ini adalah tahap sebelum transaksi. Selanjutnya, pada tahap transaksi, kita walaupun kita tidak memberikan nasihat, tapi kita melihat bagaimana proses negosiasi dan penandatangan definitif kontrak. Jadi, definisi-definisi atau kondisi-kondisi yang sebelum transaksi terjadi itu harus terpenuhi dahulu, atau kita kenal sebagai condition precedent. Terus setelah transaksi itu terjadi, harus ada lagi condition subsequent, baru pembayaran itu bisa terlaksana. Nah, metode pembayarannya bisa dalam bentuk saham, bisa dalam bentuk uang tunai, bisa juga gabungan antara saham dan uang tunai. Dan juga ada detail transaksi. Nah, kalau kita ngelihat mungkin masih ingat Bapak Ibu transaksi pembelian perusahaan Pine Hill oleh ICBP, ya, itu anak perusahaan dari Indofood. Nah, Pine Hill ini dalam kontraknya ada satu klausul yang menyatakan bahwa harga beli dari Pine Hill adalah kurang lebih 3 triliun rupiah. Nah, tapi jika Pine Hill ini gagal mencapai target keuntungan tertentu, harga belinya turun menjadi 2,3 triliun. Nah, itu unik. Ya, jadi negosiasi itu ada seperti itu. Jadi ketika mereka menyelesaikan transaksi, dilihat dulu nih, dibayar dulu yang 2,2, 2,3, setelah beres dibayar, ditunggu nih setahun, berhasil kan nyampe target profit. Begitu nggak nyampe target profit, sisanya nggak dibayar. Tapi kalau target profit tercapai, sisanya dibayar. Nah, itu detil-detil kondisi-kondisi yang akan terjadi itu menjadi sangat penting untuk disebutkan. Apa definisi dari kondisi force majeure? Nah, itu pada tahap transaksi. Nah, selanjutnya, setelah tahap transaksi barulah kita melihat ada kegiatan-kegiatan transisi operasional. Nah, tadi kita udah singgung sedikit misalnya mengenai penggabungan usaha akan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duplikasi.
Nah, dengan demikian yang kita bisa harapkan adalah kita melihat mungkin ada orang-orang yang harus kita PHK. Nah, bagaimana pemenuhan terhadap orang-orang yang kita PHK ini? Ya, supaya tidak muncul tuntutan hukum di masa depan, gitu. Setelah mereka di PHK, mereka terima uangnya terus menuntut lagi, ya urusan jadi panjang, ya. Dan juga untuk reporting ini juga sangat penting kalau semua klausul ini tertata dengan rapi. Nah, selanjutnya ini adalah hal-hal yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, merger dan akuisisi, status perusahaannya, ya. Terus tadi juga Prof. Edi juga menyampaikan bahwa sekarang industrinya global, nah transaksi di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan asing ini sangat banyak sekali. Terus juga perizinannya, ya bisa dari OJK, bisa dari SKK Migas, terus juga ada konsentrasi pasar, apakah setelah dia menggabung ada isu atau enggak, ya, terus juga ada kekuatan serikat buruh, apa sumber pendanaannya, ya, hukum yang mengaturnya apa, asing atau domestik, struktur transaksi. Nah, ini semua berpengaruh. Jadi peranan Bapak Ibu sebagai notaris itu jadi sangat krusial dalam transaksi merger dan akuisisi. Kita di dunia bisnis gampang. Ini bisa untung ya, sepakat, deal, beres. Begitu kita ngomong beres, kita angkat stampen, toast, saat itulah pekerjaan Bapak Ibu dimulai. Repotnya luar biasa dan harus sangat teliti. Oke, nah sini kita lihat ada KPPU ya. Nah, kita akan melihat Herfindahl-Hirschman Index. Ini untuk menghitung konsentrasi pasar. Nah, ini perhitungannya, jika hasil dari Herfindahl-Hirschman Index ini setelah merger dan akuisisi perubahannya di atas 100, ada kemungkinan isu antitrust. Tapi kalau di atas 2.500 terus perubahannya 50, ini pasti isu antitrust dan KPPU pasti turun tangan untuk membatalkan transaksi merger dan akuisisi ini. Nah, bagaimana menghitung Herfindahl-Hirschman? Nah, ini saya kasih contoh. Misalnya ada 20 perusahaan dalam industri, masing-masing punya pangsa pasar 5%. 20% dikali 5 kuadrat, ya, menjadi 25 dikali 20, 500. Nah, jika satu perusahaan mengakuisisi 4 perusahaan, otomatis sisa perusahaan adalah 15 perusahaan masih tetap punya market share 5%. Dan ada satu perusahaan yang sebelumnya punya 5, sekarang mendapatkan tambahan market share dari 4 perusahaan lain. Otomatis 5 ditambah 4 kali 5. Dia mendapatkan market share 25%. Nah, ini perubahannya dari 500 menjadi 1000. Total perubahannya 500, KPPU tidak akan turut campur dalam transaksi ini. Berarti tidak ada isu antitrust. Nah, ini adalah peranan profesi notaris, ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali, ya saya bawa lagi ke sini sebagai pengingat. Dan juga ini ada peluang bisnis baru dari Gojek, Tokopedia setelah mereka turun banyak, ternyata ada transaksi dari TikTok. Ya, nah kita lagi nunggu tuh bagaimana data-data mengenai proses transaksi dari TikTok ini terhadap Tokopedia. Karena perusahaan asing membeli perusahaan lokal dan kebetulan Tokopedia sendiri itu dalam definisi industri e-commerce itu kan hanya dikuasai oleh Tokopedia, Lazada, Shopee. Itu mungkin ada potensi bisa terjadi isu antitrust. Nah, kurang lebih itu presentasi saya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan pada Ibu Dr. Fitra Deni. Terima kasih untuk diskusi, Bu. Mohon maaf, Ibu Moderator, mic-nya belum dibuka. Oh ya, ya baik, terima kasih Pak Dr. Reja atas paparannya. Ini cukup menarik ya, bahwa
perkembangan dunia bisnis ternyata lebih cepat dibandingkan dari regulasi yang ada. Nah, tentunya ini kemajuan teknologi itu nggak bisa kita hindari, tapi harus kita hadapi. Nah, bagaimana orang ekonomi yang lebih melihat prospek perusahaan itu adalah profit, sementara bagi kita yang bergelut di bidang hukum, bagaimana mengamankan perusahaan-perusahaan itu bermanfaat apa bagi perusahaan dan bermanfaat apa bagi negara maupun bagi masyarakat sekitarnya. Lalu apa hubungannya dengan profesi notaris? Nah, tentunya dengan mergernya perusahaan ini akan banyak pekerjaan notaris yang merupakan lahan bagi kita. Tentunya ini harus kita respon dengan baik, dan bagaimana kita mendapatkan peluang ini sesuai dengan bidang kita di bidang komunitarian. Untuk itu pada dasarnya merger itu ternyata berdampak positif ya Pak Adrian bagi ekonomi masyarakat maupun negara ya. Cuma mungkin seberapa besar manfaat itu bagi pembangunan mungkin ini menjadi tantangan kita ke depannya, karena ini ternyata ada pajak-pajak yang belum tergali dengan dalam gitu ya Pak Dr. Adrian. Ya. Nah, mungkin menurut saya ini menarik juga Pak Kaprodi kita dengan Pak Dekan untuk mengkaji bagaimana peluang kita untuk mendalami aspek pajaknya dari sisi regulasi yang akan kita lihat prospek itu ke depan. Untuk itu kita berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada Bapak Dr. Adrian. Untuk sesi pertama, kita persilakan 3 pertanyaan. Ya. Saya Bu. Ya. Merah Pertama, Darwin. Bapak Merah Darwin ya. Ya. Saya setelah Bang Darwin ya Pak. Bu. Ya. Silakan Pak Darwin, pertanyaannya langsung ke Bapak Dr. Adrian Teja. Baik. Terima kasih Ibu Fitra. Pak Adrian, pemaparan Bapak mengenai masalah merger antara Tokopedia dengan Gojek sungguh sangat menarik. Tapi untuk saya, karena saya adalah praktisi hukum, Pak, saya concern jadi di masalah ini, Pak, due diligence khusus di masalah hukumnya, Pak. Artinya sebagai seorang konsultan hukum lah misalnya. Tadi kaitannya juga dengan notaris. Nah, sebagai konsultan hukum tentunya kan kita akan dalam melakukan due diligence itu akan memeriksa semua kontrak-kontrak yang ada, termasuk perizinan yang ada, apakah itu sudah memenuhi persyaratan atau belum. Yang kemudian kita tuangkan dalam bentuk laporan. Nah, pertanyaan saya, sebagai konsultan hukum, karena ini menyangkut mengenai masalah bisnis yang besar dengan keuntungan dan kerugian yang cukup signifikan. Pertanyaan saya adalah sampai sejauh mana Pak tanggung jawab seorang konsultan hukum dalam membuat laporannya di dalam due diligence ini untuk kepentingan transaksi ini di kemudian hari. Itu. Kemudian yang kedua adalah juga dalam notaris. Notaris ini kan dalam membuat kontrak segala macam, dia juga harus mengerti semua, setidaknya mengerti lah, yang mengetahui ilmu dari ini dua perusahaan ini punya bisnis apa, kemudian punya izin aja apa, dan nah pertanyaan saya sama seperti tadi, sampai sejauh mana Pak mereka bertanggung jawab terhadap pendapat yang mereka bikin, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Langsung dijawab Pak Adrian atau kita berikan kesempatan pertanyaan kedua? Nah, silakan, saya sih ikut saja Bu. Ya. Baik Ya, Ibu. silakan pertanyaan yang kedua. Saya dengan Rizal Bu. Selamat malam Pak Yoyo, selamat malam Pak Bu Fitra, dan selamat malam Pak Adrian. Saya sebenarnya lebih menggali lagi dari melanjutkan pertanyaan Bang Darwin tadi ya Pak. Pertanyaan saya begini Pak. Pertama adalah, sebagai notaris kami kan tidak diajarin bagaimana ngelihat pembukuan akuntansi ya Pak. Tadi kan Bapak kasih lihat contoh akuntansi dan kita harus menyiapkan.
Nah, ketika melihat akuntansi itu, apakah kita dibantu atau kami atau nanti notarisnya sendiri yang lihat, oh ini oke nih, ini oh nggak oke. Kemudian tadi Bapak juga sempat nyolek dikit soal antitrust. Apakah itu juga menjadi tanggung jawab notaris juga? Kalau kita mesti ngitung, oh ini antitrustnya masuk apa enggak, Pak, gimana? Jadi pada dasarnya pertanyaannya adalah, materialnya si notaris itu sejauh mana, Pak? Karena kalau misalnya kita dengar pemaparan Bapak dari tadi, kayaknya luasnya minta banget dari yang tadinya kita hanya ngomongin perdata doang, sekarang kita ngomongin ke apa namanya, dari perdata tiba-tiba kita ngomongin akuntansi, kita ngomongin yang lain dan yang lain seperti itu. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua itu adalah, tadi saya tertarik dengan tahapan awal, Pak. Tadi Bapak ada sempat menceritakan mengenai MOU, dan gitu masuk ke head of agreement. Memang saat ini kami dari semester 3 sama Bang Darwin juga lagi belajar sama Pak Yoyo terkait dengan tahapan ini, Pak. Nah, tapi kalau misalnya bisa diberikan penjelasan secara singkat, Pak, itu tahapannya jalannya seperti apa? Apakah MOU dulu atau apa dulu? Dan kemudian itu perbedaan intinya tuh di mana, Pak, di antara MOU, head of agreement, sama terakhir EOI-nya itu, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizal. Ada lagi pertanyaan yang ketiga? Izin Bu mau bertanya. Oh ya, silakan Mbak. Ya Pak, izin sebelumnya saya Ratu Aulia. Saya penasaran ini sih Pak. Tadi kan Bapak nyebutin soal yang KPPU itu ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu. Terus juga Tokopedia itu kan perdagangannya online, Gojek itu perdagangnya di real life gitu, di dunia nyata. Yang satu mengenai e-commerce, yang satu menguasai pasar gitu. Saya lebih bertanya ini sih Pak, kedua perusahaan ini, apakah soal merger ini tuh dapat menimbulkan dampak negatif gak sih Pak terhadap persaingan usaha? Dan apakah dengan kedua perusahaan ini, dengan adanya merger ini, itu menimbulkan bisa menimbulkan praktek monopoli nggak sih Pak? Maupun persaingan usaha tidak sehat gitu Pak? Itu sih Pak yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ratu pertanyaannya. Berarti ini ada 3 pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Dian, di mana Pak Darwin lebih menanyakan sejauh mana tanggung jawab konsultan ketika merger itu terjadi, apakah dengan nasihat atau profesi itu dijalankan kepada perusahaan merger itu, apakah kedepannya ada berdampak kepada profesi konsultan tadi. Kemudian Mas Rizal lebih melihat apakah dimungkinkan sebab notaris itu dapat memahami juga pembukuan perusahaan. Nah, dan bagaimana tanggung jawab dari antitrust kalau perusahaan itu yang merger itu ternyata ada antitrust yang terjadi. Sejauh mana tanggung jawab notaris kalau notaris terlibat dalam proses surat-surat ataupun yang akan dibuat, dan bagaimana perbedaan antara MOA, kemudian apa tadi EOL, kemudian LOI. Nah, apakah di situ notaris perlu memahami lebih dalam sehingga notaris bisa mendapatkan suatu modal rule yang baru, rule untuk membuat perjanjian itu memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian Ratu Aulia lebih melihat apakah dengan merger itu justru menimbulkan monopoli atau persaingan usaha, ya. Tapi apakah maksudnya perusahaan usaha itu membawakan sehat atau tidak sehat bagi pesaing dari usaha yang sama. Nah, silakan Pak Adrian paparannya. Ya. Terima kasih Dr. Fitra. Terima kasih pertanyaannya Pak Merah Darwin dan Pak Rizal. Ya, kebetulan pertanyaannya agak berhubungan. Jadi kalau pengalaman saya untuk transaksi merger acquisition itu ada
3 pihak paling sedikit. 4 pihak ya. Jadi 3 pihak itu yang terlibat secara langsung yaitu adalah satu perusahaan sekuritasnya atau investment bankersnya. Nah, mereka itu mempunyai tim yang menghitung ya. Karena kalau ada 2 perusahaan, Gojek dan Tokopedia ketika mereka gabung kan selalu bilang bahwa saya bagus, ini bagus, akhirnya nanti nggak ketemu nih. Nah, ada yang satu adalah perusahaan sekuritasnya atau investment bankersnya. Nah, dia ikut menghitung juga dan mereka mencoba membuat bagaimana transaksi ini secara bisnis itu masuk akal terlebih dahulu. Nah, setelah tahap-tahap itu terjadi, langkah berikutnya adalah mereka berhubungan dengan bagian legal. Jadi dari Gojek sendiri dia juga membawa punya tim legalnya sendiri untuk membela kepentingan mereka, dan dari tim Tokopedia juga begitu. Nah, dari sekuritasnya juga bawa juga. Jadi semua bawa tuh. Jadi biar ketemu jalan tengahnya. Nah, selanjutnya juga ada bagian aktuaria. Nah, itu dia akan menilai penilaian aset juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk semua transaksi itu sudah ada checklistnya. Nah, checklist ini selama dipenuhi, saya pikir itu sudah beres ya. Informasi yang dibutuhkan oleh notaris itu sudah terpenuhi. Nah, cuman karena situasinya kompleks, ada bantuan atau pemahaman yang lebih baik dari notaris mungkin bisa menghindarkan kecerobohan atau mungkin mereka tuh gagal melihat ada isu. Nah, tugas kita mengingatkan mungkin ini bisa menjadi masalah di masa depan. Jadi satu pihak melihat itu isu, mungkin yang lain terlewat. Jadi dengan ada kita notaris, kita bisa mengingatkan. Jadi kita memang tidak perlu memahami secara detail, tapi paling enggak kita bisa bertanya. Jadi seperti akuntansi, ketika ada merger akuisisi, nanti ada perusahaan auditor yang mereka akan menyampaikan, nah ini adalah hasil berdasarkan aturan akuntansi terbaru. Jadi semua data-data ini tersedia Pak, udah ada checklist-checklistnya semua. Jadi nggak usah khawatir, tapi kita tahu lebih baik. Jadi ketika kita berdiskusi, kita bertemu, kita bicara bisa lebih banyak dan mungkin itu bisa membantu layanan kita. Ya, bisa membuat proses kesepakatan bisa juga terjadi dengan lebih cepat. Kurang lebih seperti itu, Pak Darwin dan Pak Rizal. Nah, apakah pertanyaan yang pertama ini bisa menjawab? Ya, bagaimana Bapak Darwin? Ya, untuk penjelasan itu saya bisa terima Pak. Tapi yang saya tanyakan adalah mengenai masalah pertanggungjawaban ke depan terhadap hasil daripada due diligence-nya Pak. Karena kadangkala ketika timbul masalah, kan itu diturut lagi ke belakang. Apakah sudah dilakukan pengkajian atau belum? Kalau pengajian mana yang ada masalah? Khususnya adalah di masalah hukumnya atau di masalah kenotariatannya. Nah, pertanyaan saya, hasil daripada pengkajian sebagian hukum atau notariat itu di kemudian hari menjadi tanggung jawab dia lagi nggak Pak? Atau sudah terlepas? Dia tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa yang sudah dilakukan pada waktu dia melakukan pengkajian ketika itu belum dilakukan merger. Maksud saya gitu Pak. Terima kasih Pak Andrian. Baik. Saya tidak terlalu yakin tentang jawabannya ya Pak ya. Tapi sepanjang pemahaman saya, karena notaris ini bekerja berdasarkan pekerjaan dari institusi-institusi lain, aktuaria, auditor. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dengan prinsip bahwa kita mendapatkan informasi yang sudah benar, Pak. Dan kita tidak dituntut untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai kebenaran dari informasi yang disampaikan oleh si auditor tadi, Pak. Jadi sebenarnya kalau dari situ pemahaman saya sudah lepas Pak dari tanggung jawab itu ke depan. Baik Pak Adrian, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Darwin. Nah untuk pertanyaan Pak Rizal, perbedaan LOI, head of agreement. Nah biasanya kalau
kita di awal-awal itu sebenarnya lebih banyak ke gentleman agreement. Jadi mungkin hasil dari main golf bersama, ada cocok, kita bicara. Nah, begitu mereka sudah mulai mau masuk ke dalam bisnis yang lebih serius, berarti kan itu mereka akan mulai melihat kondisi atau laporan keuangan yang di dalam perusahaan. Nah, disitulah baru diformalkan dengan letter of intent, dengan memorandum of understanding. Nah, di situ intinya adalah kita bicara bahwa kita sama-sama berbisnis dan kita sama-sama menjaga kerahasiaan, non-disclosure agreement. Dan juga ada isu lagi, kalau kita saling membuka diri, ada potensi informasi yang dibuka bisa digunakan oleh pihak yang mau akuisisi untuk kepentingan yang mungkin bisa merugikan satu pihak. Nah, kesepakatan-kesepakatan tadi itu memastikan bahwa kedua pihak ini tidak bisa saling memanfaatkan informasi yang diperoleh. Karena ketika mau merger kan saling buka diri ya. Kita kondisi keuangannya bagaimana, ada isu-isu hukum mana gitu. Nah itu yang nanti di list. Sebenarnya sih nggak terlalu detail banget ya. Lain halnya kalau memang sudah transaksinya masuk kategori jadi transaksi merger acquisition-nya. Itu baru tebal sekali. Kalau MOU yang saya lihat tuh nggak terlalu tebal, Pak. Ya, jadi sifatnya lebih ya kita sama-sama sepakat yang namanya mau kawin baru penjajakan ya aman lah, nggak terlalu ruwet-ruwet amat, Pak. Jadi yang penting adalah mereka nggak saling gimana ya, nggak saling bisa membahayakan lah, Pak. Jadi sama-sama menjaga privacy atau informasi dari counterparty-nya. Nah itu dari Loy dan LL. Mungkin itu sih Pak Rizal pemahaman saya. Saya lewat cuma sekilas-sekilas aja. Tapi secara detail proses penyusunannya kita nggak tahu. Ya, tapi kurang lebih ya simple, nggak ruwet ya. Baik, Pak Dad, berarti ini untuk yang tadi Pak, yang LOI, MOU, Head of Agreement, dan EOI itu ini sebenarnya masih prakontrak ya Pak? Maksudnya ini masih Prakontrak, dalam... betul. Masih Betul, Pak. prakontrak ya? Oke, siap. Ya. Baik, makasih Pak. Ini benar-benar nambahin buat materi kelasnya Pak Yoyo nih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu Ratu Aulia. Nah, apakah ini punya efek negatif terhadap persaingan usaha? Nah, kita lihat kalau kita di bisnis itu ngelihat teori ekonomi. Nah, kalau teori ekonomi itu menyatakan kalau perusahaan itu punya kemampuan monopoli, biasanya mereka memanfaatkan kekuatan itu untuk melakukan praktek bisnis yang menguntungkan diri sendiri, merugikan masyarakat umum. Nah, praktek-praktek seperti itu hanya terjadi jika kekuatan monopoli ini, kekuatan pasarnya tercipta karena diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau diberikan oleh pemerintah, biasanya perusahaan-perusahaan ini tidak berpikir untuk efisien. Yang penting, oke, saya harus mencapai target profit seperti ini. Apakah masyarakat dirugikan? Mereka nggak mau tahu. Nah, itu adalah mungkin praktek-praktek yang muncul ketika tahun-tahun dulu waktu saya masih kuliah, yaitu misalnya kayak PLN, kayak PT KAI. Nah, mereka tuh nggak terlalu concern terhadap profit. Karena mereka bilang, kan tugas saya selain profit adalah memberikan layanan pada masyarakat. Jadi saya boleh rugi. Nah, tapi harga listriknya mahal, tapi rugi. Nah, sekarang udah nggak begitu. Pengelolaan udah lebih baik gitu ya. Juga anak-anak muda yang kerja di sana akhirnya udah lebih baik. Nah, jadi model-model bisnis seperti Gojek, Tokopedia, terus juga mungkin kalau kita lihat Google. Kalau kita susutkan biasa Mbah Google terus ya. Nah, mereka itu selalu dalam kondisi tidak bisa mengambil keuntungan yang tidak wajar. Karena banyak sekali pesaingnya yang siap merebut. Begitu dia ngasih harga terlalu tinggi, yang saingannya masih murah, pasarnya pindah ke saingannya. Nah, itu konsepnya, Bu. Jadi memang
kalau diberikan wewenangnya secara hukum biasanya punya masalah. Kan power corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, itu dunia monopoli yang masa lalu. Kalau sekarang udah nggak ada begitu, Bu. Aman, Bu. Oke, apa itu bisa menjawab, Bu Ratu? Ya, siap. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan, Bu Fitra. Ya, baik. Terima kasih Pak Dian atas paparannya dan jawabannya cukup ini ya. Ya beginilah kalau yang praktisi kita mendapatkan langsung dari lapangan apa yang beliau alami dan ini pencerahan yang baru lah bagi kami Pak Dian. Ya kita lanjutkan pertanyaan sisi kedua. Silakan hadirin mahasiswa. Masih ada yang mau bertanya? Rizal mau nanya lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Ya, silakan Mas Rizal. Saya langsung ya, Bu. Langsung nanya ke Pak Adrian ya, Bu. Ya, Izin. silakan. Baik, Pak Adrian, izin nanya lagi, Pak. Kalau Bapak bisa memberikan sedikit insight, Pak, dari apa yang Bapak pelajari waktu kuliah atau waktu mengambil pelatihan dengan apa yang terjadi di lapangan, kira-kira ada diskrepensi di mana, Pak? Maksud saya gini, tadi Bapak bisa menambahkan bahwa semuanya diawali biasanya di gentleman agreement di lapangan golf. Ini kan nggak diajarin di bangku kuliah ya, Pak. Nah, kira-kira apa lagi, Pak? Mungkin bisa diberikan yang hal-hal yang ibaratnya tips and triknya gitu, Pak. Apalagi yang beda antara apa yang ada di kuliah dan apa yang ada di lapangan. Kalau bisa boleh di-share, Pak. Terima kasih. Saya langsung izin jawab ya, Bu Dr. Fitra. Ya, silakan Pak Dehan. Ya, jadi kalau di kami itu sangat penting sekali ada kuliah-kuliah umum seperti ini. Jadi paling nggak kita tuh dari sisi, kan gini, kuliah itu udah berat. Bahannya itu kayaknya nggak habis-habis tuh. Dikasih segini masih ada aja yang kurang gitu. Jadi selama di kampus memang kita keteteran untuk menguasai konsep. Nah, tapi ketika di bisnis, kita itu tidak punya tekanan untuk harus segera menyelesaikan gitu loh. Dalam artian kalau di kuliah kan 2,5 jam, 3 jam, ya 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS gitu. Nah, justru yang penting adalah memang diskrepensi dari konsep itu cukup jauh ya. Jadi dari sisi misalnya kayak kita di keuangan, ada rasio keuangan, misalnya hutang dibanding modal itu secara teknis itu 4. Itu secara teknis, secara definisi hukum itu masuk technically bankrupt. Nah, kalau di bisnis, kondisi ini bisa dilihat sebagai peluang. Tapi kalau di akademik dibilangnya ini jangan dekat-dekat sama yang begitu. Nah, padahal kan dia tuh lagi butuh kita tolong, ya justru kita harus deketin, kita bantu. Nah, itulah. Jadi kalau di akademik tuh memang cenderung agak rigid ya. Dia bercerita tentang kalau di ekonomi itu sebutnya ada 2. Ada normatif, ada positif economics. Nah, yang diajarin di dalam bisnis itu adalah positif economics. Kalau di dalam kampus yang diajarin normatif. Artinya yang sebaik-baiknya apa, nah itu yang dibahas di dalam kampus. Nah, apa yang terjadi di pasar itu ada yang positif, yang apa adanya. Nah itu Pak, diskrepensinya jauh Pak. Karena kita di kampus nggak boleh ngajarin yang arahnya ke positif Pak. Kita harus fokus tetap di normatif Pak. Kurang lebih begitu sih kalau yang pengalaman saya Pak Rizal ya. Jadi begitu kita tahu, oke, ini yang bagusnya, oke, paling tinggal kita belajar cukup banyak tentang konsep etik dan hukum supaya kita punya moral kompas. Jadi kita bisa punya perhitungan kalau sekian tuh ditambahin dikit jadi melanggar hukum nggak? Ya, atau ini masih ditambahin dikit jadi isu etik. Ya hukumnya nggak mengatur tapi kita secara hati nurani kita mau lanjutin atau enggak gitu Pak.
Baik, Dan terima kasih kami, banyak Pak atas penjelasannya Pak. 4 menitnya dalam banget Pak. Kayaknya ya, mesti ngebongkarir semalaman nih Pak. Karena saya sampai tadi bawa-bawa moral kompas gitu ya Pak. betul Pak. Jadi kayak kita di sertifikasi CFA itu dalam bahan ujiannya itu ada satu klausul dia bilang gini, tidak boleh memanfaatkan keahlian kita untuk merugikan employer kita, bos kita. Karena kita punya pemahaman yang lebih banyak, jangan sampai itu merugikan. Itu ada Pak, eksplisit Pak, ditulis di situ Pak. Jadi ketika kita ngomong tentang standar professional conduct, itu kalimat itu ada. Nah jadi itulah Pak. Jadi begitu kita bisa tentang Oke, Manono. meleset dari norma ke positif, ya itu Pak. Kontrolnya dari moral kompas kita Pak. Baik, terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Mas Rizal. Kita apakah masih ada lagi pertanyaan? Saya mau nambah pertanyaan, boleh Bu? Ya. Baik. Ini yang terakhir ya Pak Darwin. Baik. Ya, silakan. Baik. Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung Bu ya ke Pak Adrian. Pak Adrian, Ya, Pak. saya hanya mau memperdalam lagi sedikit Pak terkait dengan masalah kontrak tadi, prakontrak sebelum terjadi kontrak yang sebenarnya Pak. Karena ketika itu kan akan terjadi buka-bukaan data, buka-bukaan informasi, buka-bukaan rahasia lah boleh dibilang. Nah, pertanyaan saya mungkin ini kaitannya dengan pertanyaan rekan saya tadi Pak Rizal. Memang kita suka lempar-lemparan nih Pak dengan Pak Rizal kalau di kelas. Nah, pertanyaan saya, perlindungan hukum apa yang bisa kita berikan kepada klien seperti tadi Bapak bilang, kita kan tidak boleh merugikan bos kita Pak. Ketika kita melakukan pembuka-bukaan ini di dalam prakontrak atau apa namanya, perlindungan apa Pak yang bisa kita kasihkan kepada klien supaya data-data informasi rahasia-rahasia ini tidak keluar akhirnya seandainya memang kontrak itu tidak terjadi. Itu Pak. Terima kasih Pak Adrian. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam bisnis tuh Pak, itu jika bisa dibuat kontrak, memang akan lebih baik jika kontrak itu sifatnya lengkap. Nah, tapi di dalam bisnis itu ada kontrak yang sifatnya tidak tertulis, Pak Darwin. Jadi kalau kita malahan ada yang unik di dalam kontrak-kontrak itu adalah kita membuat diri kita itu terekspos dengan kontrak yang tidak terlalu lengkap. Itu untuk nunjukin bahwa kita sama-sama percaya ya. Nah justru kalau kontraknya terlalu lengkap, itu nunjukin kita sama-sama nggak percaya Pak Darwin. Jadi kalau kita kontraknya nggak lengkap, oke, kamu bisa manfaatin ini, tapi kamu manfaatin nggak? Nah itu kita ngomong bahwa kita mengajak orang-orang bisnis ini tidak lagi berorientasi jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, kalau dalam penelitian di bidang keuangan, itu ada satu hal yang menarik, Pak. Ternyata ketidakjujuran orang itu berkaitan dengan skala bisnis, Pak. Jadi ketika bisnisnya itu kecil, itu biasanya nakal, Pak. Tapi begitu bisnisnya jadi besar, dia kalau terus-terusan urusan dengan orang capek juga. Akhirnya kalau udah besar tuh sama-sama jujur, Pak. Dia malah mau jadi pengen jaga reputasi. Kalau kecil ya ada masalah ya udah nanti gue ganti perusahaan. Tapi kalau udah besar ada reputasi yang harus dilindungi, Pak. Jadi gak perlu terlalu khawatir bahwa kontrak harus lengkap. Malahan kontrak yang nggak lengkap itu juga ada manfaatnya. Memberikan kesempatan untuk nunjukin bahwa kita tuh sama-sama saling percaya. Begitu Pak Darwin. Baik. Terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi teknik yang bisa saya serap seandainya ada kontrak seperti itu, itulah yang sebenarnya dilakukan. Kemudian kita memberikan penjelasan ke dia gitu Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Baik. Terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak. Terima kasih. Ilmunya. Ya baik, dengan adanya 4 pertanyaan tadi, menurut mungkin sudah cukup ya Pak Adrian dan juga pada hadirin semua.
Ini luar biasa yang disampaikan Pak Adrian, juga pertanyaannya. Ternyata dunia praktek itu jauh lebih simpel ya Pak ya, dibandingkan dengan yang kita pelajari di kampus ini. Nah inilah pentingnya bahwa kolaborasi itu sekarang memang harus kita hadapi ya, antara dunia praktek dengan dunia kampus, sehingga kita mendapatkan suatu modal baru bahwa merger ini pada prinsipnya bagaimana kedua belah pihak memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan usahanya. Kalau kita mau kembang bersama, maka kepercayaan itu yang perlu dipegang. Begitu ya Pak Adrian ya? Betul, betul Bu. Betul, Bu. Nah, begitu juga untuk kita sebagai notaris. Ketika kita diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk membantu membuatkan surat-surat mereka, akta-akta mereka, itu kita pegang, itu kita berikanlah betul-betul mendukung klien kita itu bisa percaya kepada kita sebagai notaris. Nah, dia bisa kita sebutkan pada malam hari ini bahwa merger adalah salah satu tuntutan pasar dan juga tuntutan teknologi dan kemudahan, ketepatan dan kecepatan. Di mana dunia bisnis akan lebih cepat bergulirnya dibandingkan dengan regulasi itu sendiri. Nah, inilah tantangan bagi kita, bagaimana dunia hukum bisa mengimbangi kemajuan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Kita tidak bisa menghindari, kita harus hadapi, dan pemerintah punya peran di sini untuk melihat sisi positif keberadaan perusahaan-perusahaan internasional yang merger ini. Dan itu ternyata Pak Dian, perusahaan Goto Gojek ini sudah di ASEAN dan sudah masuk ke Amerika nggak Pak? Selain dari ASEAN? Belum Pak, belum Bu. Belum, masih ASEAN. Masih ASEAN ya Pak ya? Ya. Mudah-mudahan ke depannya akan banyak perusahaan merger yang di bawah naungan warga negara Indonesia bisa go public lagi ke luar negeri. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik, saya rasa cukup untuk acara kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak, mana tadi Mbaknya? Mbak Esther sebagai MC. Ya, silakan Mbak. Baik. Terima kasih kepada moderator kita pada malam hari ini yang telah membawakan dan mengemas jalannya prosesi kuliah umum hari ini dengan baik dan lancar. Terima kasih, Bu. Untuk itu para hadirin, sampailah kita pada penghujung acara kuliah umum pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pada hadirin yang telah berkenan hadir dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga ilmu yang kita terima di kuliah umum malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kelak. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua yang terlibat pada kuliah umum hari ini, terutama kepada pembicara kita, Bapak Adrian. Terima kasih, Bapak. Pembicara yang sangat luar biasa baik dalam pemaparan materinya dan juga saat sesi tanya jawabnya dijawab dan dikemas dengan baik juga. Saya Esther Octaviani Revalu selaku Master of Ceremony pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Saya akhiri acara ini, semoga bisa berkumpul di kemudian hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, dan salam Pancasila. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Yoyo. Pak Yoyo. Selamat malam. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Muhayyan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Fitra, Pak Adrian, Pak Yoyo semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Adrian, Bu Fitra.
Selamat beristirahat. Istirahat. Ya, mari. Kasih